Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Mantan pembalap Ducati Casey Stoner memberikan nasihat agar rapor Bagnaia lebih baik di MotoGP 2022. Casey Stoner memberikan saran untuk pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, agar tampil lebih baik di MotoGP. Bintang skuad pabrikan Borgo Panigale tersebut mendapat sorotan. Ia tampil kurang konsisten jika dibandingkan musim lalu. Meski sudah menyegel 3 kemenangan, Pecco sering jatuh dan membuang kesempatan merebut poin penuh. Runner-up MotoGP 2021 tersebut bahkan sempat terlempar ke peringkat ke-6 sebelum mematahkan kutukan Ducati di sirkuit Assen. Kabar dia mengalami kecelakaan akibat mengemudi dalam kondisi mabuk pun memperparah pandangan negatif yang diarahkan kepadanya. Dalam acara penghargaan Fair Play Menarini, Stoner pun angkat bicara tentang kinerja Bagnaia. Antara keduanya ada benang merah yakni Ducati dan kru. Pecco seorang pemuda yang baik. Dia ditangani mantan mekanik yang pernah bekerja dengan saya. Dia sedang bekerja keras, ujar pembalap Australia itu. Dia banyak melakukan kesalahan tahun ini. Tapi kecuali Anda berada dalam posisinya, Anda tidak bisa mengerti. Memang mudah menghakimi dari luar, jadi saya memilih tak berkomentar. Saya memilih tak berkata apa-apa. Tetapi dia punya kecepatan, mungkin hanya harus terima bahwa dia tidak bisa memenangi setiap balapan dan harus lebih sering finish. Tapi saya ulangi lagi, lebih mudah bicara ketika berada di luar. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 berlangsung sangat kompetitif. Dari 10 balapan, kemenangan dibagi antara 5 pembalap. Hanya Fabio Quartararo yang dapat merangkai 2 kemenangan beruntun. Sisanya bisa saja gagal masuk zona podium setelah memenangi pertarungan sebelumnya. Hal ini membuat sulit memprediksi kandidat juara dunia. Pada tahun terakhir ini sulit mengerti MotoGP. Karena dari satu balapan ke balapan lain melihat klasemen sangat berbeda. Pemenang satu Grand Prix mungkin setelah akhir pekan melelahkan. Bisa berakhir di posisi 5 atau 6, mungkin lebih buruk, katanya. Jadi sangat sulit melihat siapa yang lebih kuat dari segi konstan. Saya tidak mengatakan motor mudah dikendarai. Tapi tampaknya setiap orang mampu melakukan pendekatan maksimal dari sisi prestasi, sedikit lebih mudah. Hal itu malah lebih mudah membuat perbedaan. Saya punya persepsi bahwa pembalap lain yang ada di depan tidak akan bertahan di sana jika motor tidak mudah dikendalikan. Sementara itu, potensi penurunan penonton masih bisa terjadi musim depan karena hilangnya figur seperti Valentino Rossi. Beberapa tokoh MotoGP sempat melontarkan keyakinan bahwa balap motor Premier tidak akan kehilangan daya tarik walau tanpa deduktor. Namun fakta berkata lain. Jumlah penonton berangsur turun dan yang paling kelihatan jelas pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Beberapa bagian tribun tampak kosong, kabarnya berkurang 50% dari kapasitas biasa. Lalu timbul spekulasi kalau minat fans MotoGP negeri pizza untuk hadir di arena hilang karena tak ada idolanya lagi. Padahal musim ini ada 7 rider domestik bertarung di sana. Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Luca Marini dan Fabio Di Giannantonio menunjukkan kinerja menjanjikan. Ini belum cukup jadi magnet. Lebih lanjut, Stoner memandang tren penurunan masih tetap ada. Valentino pensiun akhir musim lalu. Sayangnya ia tidak setangguh dulu pada beberapa tahun terakhirnya dan berada di luar persaingan titel. Jadi sebenarnya tidak akan banyak berubah tanpa dia. Juara dunia MotoGP 2 kali itu menuturkan. Tapi pastinya MotoGP telah kehilangan banyak penggemar yang datang ke sirkuit hanya untuk melihat Valentino di setiap Grand Prix. Untuk itu kita lihat saja apa yang akan terjadi tahun depan, pungkas pembalap asal Australia itu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya.
Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, semakin berharap terpilih mengisi slot kosong dalam tim Ducati. Apalagi ia sudah membuktikan prestasi lebih baik daripada Enea Bastianini dalam 4 balapan MotoGP. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses memaksimalkan beberapa putaran akhir sebelum jeda musim untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Dengan kondisi luka operasi tangan kanan yang mengalami infeksi, Martin rutin mendulang poin sejak MotoGP Italia. Ia finish P13 di Mugello, runner-up Barcelona, urutan ke-6 Sachsenring dan urutan ke-7 Assen. Pembalap asal Spanyol mengoleksi 42 poin dan duduk di peringkat ke-11. Sebaliknya Bastianini hanya meraih seperempatnya pada periode yang sama. Rider Gresini Racing itu terjatuh dan gagal finish 2 kali di MotoGP Jerman dan Belanda. Dalam 3 lomba terakhir, La Bestia bahkan tidak lolos ke Q2. Sementara Jorge Martin mengutarakan kekecewaan tak bisa menyudahi balapan di posisi lebih baik karena ia tercecer di belakang akibat hujan. Alasan utama untuk kehilangan podium di Assen adalah hujan. Saya bisa memulihkan pada 1 titik bahkan lebih baik daripada 2 di depan. Tapi ketika mulai hujan turun, saya tak mau jatuh. Ia mengungkapkan, saya punya pengalaman buruk musim ini dan masa lalu. Jadi saya memilih untuk konservatif, selamat dan tidak jatuh. Sungguh disayangkan karena pembalap lain lanjut menggeber dan belum punya masalah. Namun bagaimanapun saya gembira dengan kecepatan yang kami miliki, dengan keyakinan bahwa kami mampu mendapat hasil di 4 balapan, khususnya 3 terakhir selalu 7 teratas termasuk podium. Lebih lanjut, pembalap berjuluk Martinator menemukan momentum kebangkitan setelah MotoGP Prancis. Menariknya ia tidak mengincar pemuncak klasemen, melainkan Bastianini. Setelah Prancis, yang mana sangat berat, kami selalu meningkat dan membaik dari sisi kecepatan serta kepercayaan diri dan semua secara umum. Tuturnya, saya juga gembira karena kami berada di depan Enea dalam 4 balapan dan itu juga penting. Saya kira itu penting untuk masa depan. Saya masih tertinggal 35 poin di belakangnya dalam klasemen umum. Tapi dalam hal performa pada beberapa balapan terakhir, kami superior dan ini penting untuk Ducati. Lebih lanjut, Martin senang dengan jeda karena bisa memulihkan tangan. Ia berharap bisa tampil prima pada MotoGP Inggris dan MotoGP Austria. Sekarang, saya harus mengambil keuntungan dari libur ini untuk memulihkan kondisi fisik 100%. Karena berikutnya ada balapan seperti Silverstone atau Austria yang bagus bagi saya, dan yang mana kami bisa memperjuangkan kemenangan. Saya akan mengambil 1 pekan untuk menjauh dari motor dan latihan. Kemudian mendedikasikan 1 bulan tersisa agar 100%. Sementara itu, beberapa waktu lalu Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan perlunya memberikan kesempatan yang adil untuk Bastianini dan Martin memamerkan potensinya. Jorge menghadapi musim dengan motor baru. Dia harus menguji banyak perangkat dan juga terjatuh yang menyebabkan cedera. Kami mesti memberi kesempatan untuk menunjukkan potensi, sama seperti Enea, sejak awal memiliki motor 2021 yang sudah berfungsi. Ciabatti menjelaskan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.